Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang di masjid, tapi suaranya macam orang yang berpuasa. Banyak yang puasa tadi nampaknya, Pak. Ibu-ibu, para bunda, banyak yang puasa malam ini. Tak ada puasa malam ini ya, Pak. Kami ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'd. Pertama yang kami hormati adalah Ketua Takmir atau DKM Masjid Al-Jihad Tugu Lima Rengat beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, serta para alim, ulama, para asatidzah, ustadz-ustadz yang ada hadir pada kesempatan kali ini, dan semua yang kami hormati dan kami sanjung adalah ayah, bunda, dan saudara-saudara sekalian. Semoga kemudian malam ini kita berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Betapa banyak orang yang waktu luangnya banyak sekali. Waktu luangnya banyak, namun terbujur di ranjang rumah sakit, namun kemudian demam di rumahnya, terbaring di ranjang di rumahnya. Waktu luangnya banyak, namun sakit. Allah cabut satu kenikmatan sakit dari dirinya. Betapa banyak orang yang dia bugar badannya, berotot, tinggi, besar, namun kemudian orang seperti itu tidak memiliki waktu luang. Allah cabut keimanan di dalam hatinya, Allah cabut keislaman di dalam hatinya. Maka dari itu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini berkumpul di tempat yang bisa tatap muka. Pada kesempatan kali ini kami baru pertama kali masuk ke Masjid Al-Jihad untuk menyampaikan satu diskusi, satu kajian. Namun kami pernah untuk sholat di Masjid Al-Jihad, mungkin kalau tidak salah semenjak saya lahir sampai sekarang 2 kali saya sholat di masjid ini. Yang pertama saya lupa, tapi beberapa waktu yang lalu saya pernah sholat di sini, sekitar 2 tahun atau 1 tahun yang lalu. Setelah itu kami belum pernah. Maka dari itu ini satu kebahagiaan yang amat luar biasa, diundang oleh ayah bunda sekalian untuk berkumpul di masjid ini. Mungkin yang masih muda, yang masih kuat tulang punggungnya, silakan maju, silakan mendekat. Begitu kita dulu belajar ketika di Arab, ketika di Timur Tengah, maju. Mungkin yang muda, bapak-bapak yang umur 60 tahun ke atas mungkin boleh bersandar. Tak kuat lagi pinggangnya, encok, silakan bersandar. Tapi yang masih kuat silakan maju ke depan. Adik-adik, sini, duduk di depan. Duduk di depan. Yang kedua, nah bagus. Siapa namanya? Siapa? Alisan. Aji. Siapa namanya?
Satria. Siapa namanya? Irfan. Ivan. Evan. Siapa namanya? Yang baju hijau siapa namanya? Siapa? Hanis. Danis. Sebelahnya? Siapa? Arkan. Masya Allah. Kita doakan adik-adik ini semuanya hafal Quran. Amin. Mereka dapat memberikan doa-doa terbaik bagi ayah bundanya. Amin. Baik, yang kedua kita sanjungkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada muridnya para sahabat, kepada murid-muridnya para sahabat, kepada imamul a'immah, kepada seluruh kaum mukminin yang senantiasa menjadikan Al-Quran yang dibacakan tadi, menjadikan sunnah sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami minta izin untuk perkenalan diri, boleh? Boleh Pak Ketua Masjid, boleh insyaallah. Karena tak kenal maka jawabannya kurang kompak. Kalau tak kenal maka sana tak sayang, sini ta'aruf. Saya lebih menguatkan yang mengatakan ta'aruf. Karena kalau tiba-tiba kita kenal, sayang langsung. Istri tetangga kita kenal, sayang langsung. Bahaya juga jadinya. Maka ta'aruf dulu. Adapun nanti kasih sayang ada sama perempuan-perempuan yang kita kenal, sudah punya suami, itu kita telan-telan saja di dalam hati kita, tidak dimunculkan. Tak kenal maka ta'aruf. Nama kami Rasbi Rahmadani bin Aldison bin Muhammad Basri bin Muhala. Ayah asal dari Taluk Kuantan, ibu dari Jawa Tengah. Lahir kami di daerah Rengat, dan kemudian TK di Pematang Reba, SD di Pematang Reba, SMP di Pematang Reba, SMK 1 Pasir Penyu, jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Kemudian lanjut D2 di Jawa Tengah di Darussyahada, kemudian lanjut di Ma'had Ali An-Nur, kami melanjutkan S1, kemudian alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar kepada masyayikh para ulama di Yaman, tepatnya di Hadramaut, di Sayyun. Termasuk salah satu guru kami adalah Syekh Abdullah Bahumaid dalam penyucian jiwa, Syekh Dr. Talib bin Umar bin Hidra Al-Kathiri, seorang ketua Ahlul Hadis di daerah Hadramaut, dan kemudian Syekh Akram Usban dalam ilmu fikih, dan kemudian Syekh Banafi, Syekh Abdul Rahman, dan yang lain sebagainya. Guru kami kalau di Solo Kiai Haji Abdullah Manaf Amin, Kiai Haji Mustaqim Safar MA, Kiai Haji Imtihan Syafi'i MIF, dan beberapa guru yang lainnya. Dan kemudian kami baru pulang akhir tahun lalu ingin menikah. Kami sampaikan kepada kiai kami, dijodohkan sama anak kiai juga di Jawa. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Istri saya bawa sekarang ke Indragiri Hulu, tepatnya di Pematang Reba. Mungkin ini perkenalan singkat. Mudah-mudahan apabila memandang wajah saya nanti terkapar di depan pos polisi, bisa kemudian Bapak Ibu memanggil, Ustaz, dulu yang pernah ngisi di Ali Jihad kan? Iya, saya kehujanan Pak, mampir di rumah. Setidaknya saya bisa numpang berteduh. Boleh Pak, numpang berteduh? Boleh Bunda? Boleh insyaallah gitu. Baik Bunda, mungkin yang masih kuat bisa ke tengah saja. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk kajian safari dakwah kami kalau tidak salah yang ketiga. Insyaallah besok malam ada di Pematang Reba tentang mengembalikan fungsi masjid, dan kemudian malam berikutnya semangat menegakkan agama di daerah Kuba, Kuantan Babu, dan kemudian pada malam berikutnya di daerah Kilang, dan kemudian di malam Senin insyaallah kami di PT Kat Safari dakwah Ramadan ini. Dan insyaallah pada malam hari ini kita berikan judul hidup berjamaah mempererat ukhuwah. Ukhuwah berjamaah, jamaah yajma'u, mengumpulkan, yaitu satu perkumpulan kaum muslimin
satu perkumpulan kaum muslimin, mempererat ukhuwah. Apa yang disebut dengan ukhuwah? Akho, saudara, mempererat persaudaraan. Dari bagaimana Rasulullah, nanti kita banyak akan cerita bagaimana Rasulullah lahir, bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana Rasulullah senantiasa memperhatikan umat Islam sebagai umat yang dicintai dan dirindui oleh Rasulullah SAW. Ayah bunda sekalian, Rasulullah SAW semenjak kemudian Jibril alaihi salam memeluk dengan erat di Gua Hira. Ingat kejadiannya? Ingat kejadian Rasulullah SAW dipeluk di Gua Hira. Faghattani, kata Rasulullah, Jibril atani faghattani, datangi Rasulullah, kemudian dipeluk dengan amat erat. Iqra, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Ma'ana biqari, ma'ana biqari. Dengan sangat bergetar tubuh Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak mampu membaca. Salah satu hikmah Rasulullah sebagai Nabiyul Ummi disebutkan oleh para ulama adalah Rasulullah tidak mampu untuk menulis dan membaca. Untuk menjelaskan mukjizat Al-Quran adalah bukan buatan tangannya, bukan dari lisannya, namun langsung dari lisan Allah Jalla Jalaluh. Ibadallah, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah, diketuk pintu rumah, disambut oleh Khadijah. Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku, selimuti aku. Dalam keadaan yang sangat kaget, keadaan yang saat itu dia tahu, Rasulullah tahu, sallallahu alaihi wasallam tahu keadaan Makkah yang penuh dengan miras, penuh dengan khamr, pernikahan yang tidak sah terjalin di sana. Ada satu pernikahan yang itu seorang wanita meletakkan bendera di depan rumahnya. Artinya seorang tersebut menerima laki-laki manapun ingin datang ke rumahnya. Dikawini oleh 1, 2, 3, 4, 10 laki-laki sampai dia kemudian hamil. Kemudian diberikan undian, dipilih dari 10 laki-laki tersebut mana yang mau dia pilih untuk sebagai bapak dari anaknya. Ada pernikahan-pernikahan yang tersebar seperti itu. Dan kemudian kemaksiatan menyebar, patung-patung disembah, pohon-pohon disembah, bebatuan disembah. Semua hal itu diketahui oleh Rasulullah. Sehingga dari tahun 35 tahun Rasulullah berumur sampai 40 tahun Rasulullah menyendiri di Gua Hira demi kemudian mendapatkan ketenangan, selalu diberikan bekal oleh Khadijah, istri yang tercinta. Maka di saat itu Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu dari Allah sebagai seorang nabi, Rasulullah gemetar, takut, kaget saat itu, bergetar seakan-akan, ya Muhammad, kami angkat engkau menjadi nabi, selesaikan masalah Makkah yang seperti ini. Selesaikan Makkah yang penuh dengan kemaksiatan. Selesaikan Makkah dengan kehancuran yang seperti ini. Bergetar diri Rasulullah sampai dikatakan ingin terjatuh, ingin tersungkur. Lebih-lebih di saat Rasulullah telah turun Quran surat Al-Mudaththir. Ya Mudaththir. Ketika itu Rasulullah SAW melihat Jibril dengan rupa yang asli. Jibril alaihissalam sayapnya menutup dari ufuk barat dan ufuk timur. Setiap sayap mempunyai 600 sampai 700 cabang sayap yang dia punya. Sangat kaget Rasulullah, hampir tersungkur mendatangi Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah radhiyallahu anha memintakan kemudian doa, wahai Rabb, wahai Allah, engkau yang tahu bagaimana keadaan Rasulullah, keadaan Muhammad. Sebelum kemudian tahu bahwasanya itu adalah wahyu, kemudian dibawakan kepada pamannya Waraqah bin Naufal, seseorang yang masih memegang Injil yang asli, seseorang yang masih kuat memegang agama Nasrani saat itu, yang itu masih lurus, tidak dipersekutukan. Dikatakan, sungguh yang datang kepadamu Muhammad adalah yang datang kepada Nabi Musa. Kalau seandainya aku masih hidup di saat itu, di saat kafir Quraisy menentangmu, maka akan aku jadikan tubuhku sebagai tameng untuk melindungi Nabi Muhammad, kata Waraqah bin Naufal. Maka kemudian Rasulullah mulai berdakwah kepada teman sejatinya bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ayah bunda kenal Abu Bakar As-Siddiq? Kenal Abu Bakar As-Siddiq? Lihat bagaimana perjuangan beliau untuk menegakkan agama Islam. Lihat perjuangan beliau ketika beliau menginginkan hidup berjamaah, mempererat ukhuwah Islamiyah yang saat itu mempunyai satu simbol mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq, nama asli beliau adalah Abdul Ka'bah sebelum masuk ke dalam Islam. Setelah masuk ke dalam Islam, nama beliau adalah Abdullah, dan ayah beliau bernama Utsman bin Abi Quhafah. Maka nama beliau aslinya adalah Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Kenapa dinamakan Abu Bakar As-Siddiq? Ini yang kemudian insyaAllah akan kita ceritakan bagaimana di saat itu Rasulullah diembargo. Kaum muslimah, muslimin tidak boleh menikah dengan orang-orang Quraisy saat itu. Di satu tempat di Syi'ib, Rasulullah diboikot, tidak boleh melakukan perdagangan dengan kaum muslimin. Abu Jahal dan Abu Lahab dengan teman-temannya seluruhnya memboikot Rasulullah dalam keadaan yang sangat sulit. Diceritakan oleh para ulama dalam kitab Rahiqul Makhtum bahwasanya Rasulullah dan para sahabat sempat untuk makan dengan makanan dedaunan. Saking susahnya saat itu mendapatkan makanan, dilarang menikah dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang yang ingin menemui Rasulullah dicegah agar tidak tersampaikan kalimat-kalimat ayat-ayat yang benar kepada mereka. Maka Rasulullah kemudian berdakwah ke daerah Taif. Di sana Rasulullah dilempari batu, mengucur darahnya dari pelipis, mengucur darahnya dari kaki Rasulullah. Zaid bin Haritha saat itu menjadi saksi bahwasanya Rasulullah SAW sebagai nabi yang amat cinta pada umatnya, cinta amat sama umatnya. Maka saat itu ketika Rasulullah pulang dari Taif, Rasulullah ditawari oleh malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kalau kamu izinkan aku, mintakan kepada Allah agar aku menimpakan gunung ini kepada kaum Taif. Namun ingat, lihat Rasulullah SAW kemudian berdoa. Mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Aku hanya meminta kepada Allah karena siasat dakwahku yang kurang, kata Rasulullah. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni rakyat Taif, fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu tentang ini, bahwasanya agama Islam yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu bahwasanya yang aku bawa ini adalah sesuatu yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang-orang Taif saat itu yang masih mengatakan Rasulullah sebagai majnun, orang-orang gila. Anak-anak di Taif diperintahkan oleh pemukanya, lempari dia batu, dilempari oleh anak-anak batu. Disebut sebagai seorang yang gila, disebut sebagai seorang sahir, demi kemudian rakyat mendapatkan ilmu keislaman. Cinta Rasulullah kepada umatnya, Dan kemudian setelah pulang dari Taif, Rasulullah SAW dihibur dengan satu keadaan istimewa, satu keadaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang amat mulia di dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi amat maha suci Allah Subhanahu wa taala, alladzi yang asra. Apa yang dimaksud dengan asra kita akan pelajari. Asra adalah saro yasiru, dari kata saro yasiru, berjalan di malam hari. Rasulullah diberikan satu peristiwa yang amat agung yang hari ini akan kita bicarakan, malam ini akan kita bicarakan. Asra bi'abdihi, dengan seorang hambanya, disebut sebagai seorang hamba Nabi Muhammad, diakui sebagai seorang hamba. Laila, pada malam hari setelah ba'da isya, sebelum subuh Rasulullah telah sampai ke muka bumi kembali setelah melaksanakan satu peristiwa tersebut. Makasih Pak. Bapak minumnya ini Pak, beda. Tak apa-apa saya minum ini. Tak apa-apa insyaAllah. Baik, kita lanjutkan sampai mana tadi? Asra bi'abdihi, diberangkatkan minal masjidil haram,
dari Baitullah Ka'bah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang jauh saat itu, namun mampu diberangkatkan ke tempat tersebut. Alladzi barakna haulah, yang Allah berikan keberkahan. Keberkahan gara-gara di sana orang-orang Palestina adalah orang-orang yang mampu, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi rakyat-rakyat Palestina saat itu, ayah bunda. Sungguh luar biasa keadaan yang buah-buahan banyak, buah tin banyak, buah zaitun banyak. Ada yang pernah merasakan buah tin? Belum pernah? Kalau di Indonesia mungkin masyhur disebut dengan buah ara. Lain kali kalau ada yang jual beli, rasakan manisnya buah tin yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Buah zaitun, ada yang pernah makan? Rasanya asam dan minyaknya banyak dijual di supermarket. Diberangkatkan ke tempat yang itu disifati dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa. Di saat itu Rasulullah SAW mengimami seluruh dari para nabi. Rasulullah dimintakan untuk mengimami salat sebelum kemudian dibawakan oleh satu kendaraan yang kemudian disebut makhluk dengan burak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap satu lompatannya menjangkau maddal basar. Maka kemudian Rasulullah SAW diberangkatkan dengan ruh dan jasadnya. Sungguh kejadian yang amat luar biasa, yang para orang-orang profesor mengatakan tak mungkin Rasulullah diberangkatkan dalam keadaan dengan tubuhnya, karena kecepatan yang dijangkau oleh buruk tersebut mungkin sama atau melebihi daripada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya bunda tahu, sekian per sekian detik kemudian kita hidupkan senter mencapai satu tempat yang dituju. Begitu kemudian Rasulullah atau lebih cepat daripada itu berangkat mi'raj ke pintu langit. Kemudian Jibril alaihissalam mengetuk pintu langit yang pertama. Man anta? Siapa engkau? Ana Jibril. Wa man ma'ak? Dan siapa yang bersama engkau? Ma'i Muhammad, denganku Muhammad Nabiullah. Maka kemudian di situ seluruh malaikat penjaga pintu langit yang pertama mengatakan, hal qad bu'itsa fi? Apakah dia telah diutus? Bala, tentu Muhammad telah diutus. Maka di langit yang pertama ditemuinya ada seorang nabi, Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, marhaban wa ahlan, marhaban, selamat datang, wa ahlan, wahai keluarga, bibni, dan anak cucuku. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dari tanah. Kemudian terus sampai di saat tahun 570 Masehi lahir seorang anak bernama Muhammad bin Abdullah. Diketuk pintu langit yang kedua, sama malaikat bertanya, siapa engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersama engkau? Yang bersamaku adalah Muhammad. Telah diutuskah dia? Telah diutus. Maka ditemui di pintu langit yang kedua ada Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup, yang kelak di akhir zaman, yang kita saat ini di akhir zaman, beliau akan turun dibawa oleh dua malaikat di sisi kiri dan kanannya, yang turun di Masjid Jami' di Damaskus, yang beliau diberikan tugas untuk menebas dari leher Dajjal Al-Masih. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan perjalanan di pintu langit yang ketiga, keempat, kelima ditemui Nabi Harun, ditemui di langit yang keenam ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kisah ini sahih diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Quranul Azim, diceritakan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Maka diketuk pintu langit yang keenam, disebutkan marhaban wa ahlan, wahai keluargaku, karena Nabi Muhammad adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan julukan kepada Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, karena beliau adalah nabi, punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak nabi, kemudian sampai ke bawah
sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pintu langit yang ketujuh menjelang sampai ke Sidratul Muntaha. Diketuk pintu langit, dijumpai Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa mengatakan, aku tidak menyangka walam adzun, aku tidak menyangka bahwasanya ada seorang nabi kelak yang itu dia akan mampu melampaui tingkatanku di atas pintu langit yang ketujuh ini. Maka kemudian dijumpailah Allah Subhanahu wa taala di singkap tabirnya di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian diberikan satu auha ilayya, diberikan wahyu kepadaku, kata Rasulullah. 50 salatan, 50 waktu salat. Berapa banyak ayah? 50 waktu salat. 24 jam dibagi 50 berapa? 24 jam bagi 50 berapa? Berapa? Sekitar 25 sampai 30 menit seharusnya ada azan. Baru makan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru makan azan. Baru di kamar mandi, baru mau cebok, Allahu Akbar. Kata imam, sudah takbir aja imamnya, sudah takbiratul ihram. Semua kemudian harus merasakan sholat. Namun kemudian turun di pintu langit, ma'ahida indak, ma'ahida ilaika rabbi. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, apa yang telah diwahyukan kepadamu? Apa yang telah dijanjikan kepadamu? Nabi Muhammad menjawab, ahida ilayya wa an ummati salatan 50 salatan. Telah diwahyukan kepada umatku dan kepadaku 50 waktu salat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, fa inna ummatak, sesungguhnya umatmu du'afa, orang-orang yang lemah, tubuhnya kecil, apalagi orang Indonesia, hidungnya tidak mancung atau pesek dalam bahasa lainnya. Betul Pak? Maaf mungkin kalau ada yang tersinggung. Orang-orangnya kecil, du'afa ajsadahum, badannya kecil, absarahum, pandangan mereka kecil, asma'ahum, pendengaran mereka itu kecil. Maka fal yukhaffif anka wa an ummatik, temui Rabb kita, mintakan diskon dari 50 waktu salat tersebut. Berjumpa dengan Allah, dikurangi sekian waktu salat menjadi 45, menjadi 40, menjadi 30, menjadi 50, menjadi 10, menjadi 5, sampai 5 turun ke Nabi Musa bolak-balik di pintu langit tersebut. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, fa inna ummatak lam tastati', umat kamu Muhammad tidak akan mampu melaksanakan 5 waktu salat ini, tidak mampu. Sudah dikatakan seperti itu oleh Nabi Musa. Fa inna bani Israel, karena bani Israel aqwa, lebih kuat dibandingkan bima makna, lebih kuat dibandingkan umatmu umat Islam. Bani Israel, orang-orang Israel tinggi-tinggi, besar-besar badannya, tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Berjumpa dengan Rabbi Jalal Jalaluh, mengatakan labbaik wa sa'daik, selamat datang, marhaban, apa yang ingin engkau minta ya Muhammad? Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya sholat ini adalah sholat yang berat dilakukan oleh umatku, karena umatku orang yang lemah jasadnya, pendengaran, penglihatan mereka lemah. Umat kami sehasta, umat Bani Israel sedepa, besar-besar umat Nabi terdahulu, besar-besar badannya, tidak akan mungkin mampu melakukan. Maka kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, fi kulli hasanatin bi asyri amsalihha, ketahuilah bahwasanya 5 waktu salat ini aku lipat gandakan, seperti satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 50 kebaikan, 50 kebaikan dilipat gandakan. Artinya setiap mereka yang melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Jihad ini, maka dia sama mendapatkan pahala 10 sholat. Mereka yang senantiasa menjadikan masjid ini hidup dengan sholat zuhur, sama dia mengalihkan sholat tersebut dengan 10 kali sholat. Sholat asar dia pulang kerja capek, lelah, letih, namun tetap
dia berjalan, walaupun dia dengan merangkak pergi ke Masjid Al-Jihad, sama dengan melipat gandakan 10 kali solat. Solat maghrib, tengah dia kemudian bercengkrama dengan keluarga. Seharusnya dia beristirahat, mampu menyetel televisi untuk dia tonton. Namun dia kemudian tinggalkan semua itu untuk melaksanakan solat maghrib berjamaah, solat isya berjamaah. Lelah memang, namun perhatikan 5 waktu solat tersebut telah dimintakan oleh Rasulullah karena cinta kepada kita untuk dikurangi. Namun kemudian Allah memberikan satu penawaran 10 kali lipat dalam setiap waktu sholat tersebut. 10 kali lipat ayah bunda. Dan sholat adalah amududdin, tiang. Kalau seandainya Masjid Al-Jihad ini tidak ada tiang yang 4, tidak ada tiang yang 8 ini, maka seluruhnya kemudian akan runtuh, hancur umat manusia, umat Islam ketika dia tidak melaksanakan sholat. Seseorang mampu tidak melaksanakan zakat karena tidak mampu. Seorang muslim boleh tidak pergi berhaji kalau dia tidak berusaha namun tidak mampu juga mengumpulkan uang. Tapi ketika dia masih punya hati nurani, ketika Rasulullah mengatakan, aku sangat ingin memerintahkan seseorang dari umatku untuk qomat, kemudian seseorang mengimami sholat di masjid, aku perintahkan mereka untuk salat berjamaah, namun aku keluar membakar setiap rumah yang di dalamnya ada orang-orang yang balik, namun mereka meninggalkan sholat berjamaah. Maka para imam mengatakan, la yang bagi, tidak sepatutnya seorang muslim meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah, terutama bagi mereka yang sudah balik. Bagi mereka yang sudah balik, orang yang sudah kemudian tumbuh dewasa, mendapatkan satu beban taklif sebagai seorang muslim, seorang muslimah, maka dia wajib melaksanakan 5 sholat tersebut. Maka kemudian seorang sahabat bertanya bagaimana sholatnya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, nomor hadis 14 dalam Sahih Bukhari. Ditanyakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, kaifa kanat salatun Nabi? Bagaimana salatnya Nabi? Bagaimana salatnya Rasulullah? Ditanya bagaimana salatnya Rasulullah. La tas'al, qalat. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, la tas'al, jangan tanya bagaimana salatnya Rasulullah. Min husnihinna, betapa indahnya. Min tolihinna, betapa panjang salatnya Rasulullah, sampai bengkak, sampai retak-retak kaki Rasulullah SAW. Sahabat yang 3 tersebut kemudian bermakmum kepada Rasulullah pada satu kesempatan, merasakan Masya Allah ketika Rasulullah membaca Al-Baqarah, ditemui ayat-ayat yang berisi dengan pujian-pujian kepada Allah, memintakan kebaikan bagi umatnya, kita semua. Ketika melewati ayat-ayat adab bercerita tentang neraka, beliau mintakan perlindungan agar kemudian umat Islam, umatku tidak masuk ke dalam api neraka, terhindar dari keburukan. Masya Allah, kemudian sampai lewat 100 ayat. Abdullah bin Mas'ud menyangka Rasulullah akan rukuk 100 ayat. Kemudian ternyata Rasulullah menyambung sampai selesai 286 ayat, selesai Al-Baqarah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyangka bahwasanya Rasulullah akan rukuk setelah membaca Al-Baqarah, ternyata disambung dengan Ali Imran. Kemudian setelah disangka akan selesai dengan Ali Imran yang 200 ayat tersebut, akan rukuk Rasulullah, ternyata disambung dengan surat An-Nisa. Dengan surat An-Nisa 176 ayat sampai selesai An-Nisa di ayat 176, Rasulullah kemudian bertakbir rukuk 5 juz 4 halaman. 5 juz 4 halaman baru rukuk. Ada di antara kita yang salat malam 1 juz? Ada?
Kita Nabi bukan, orang yang dijamin masuk surga bukan. Aisyah, oleh karena itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, alam takun ma'suman? Bukankah engkau telah dijaga dari kemaksiatan, tidak mungkin berbuat salah? Kenapa engkau masih sholat seperti ini? Alam takun matmunan? Bukankah engkau telah dijamin masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah? Kenapa masih sholat seperti ini?" Sampai retak kaki Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Tidak bolehkah aku, wahai Aisyah, menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Bentuk rasa syukur adalah menghidupkan sholat. Hidupkan sholat, wahai ayah bunda sekalian. Hidupkan sholat berjamaah. Sekian banyak jamaah-jamaah yang ada, hidupkan. Pesan yang paling hebat, kenapa kemudian sholat menjadi hal yang penting di dalam umat Islam? Karena sholat adalah hubungan antara Rabb dengan hambanya, dan hubungan antar manusia. Segala urusan diselesaikan di masjid saat Rasulullah hidup. Akan perang, semua sahabat dikumpulkan di masjid. Akan ekonomi, dihidupkan pasar-pasar di sebelah masjid. Semua kegiatan sosial hidup di masjid. Salah satu kemudian hikmah kenapa dibuat adanya kubah di setiap masjid, karena masjid adalah tempat berkumpul orang-orang soleh, membawa energi-energi positif yang setiap orang memasuki masjid akan memantul ke dalam kubah tersebut dan menyebarkan di setiap masjid. Maka orang yang senantiasa melakukan sholat pasti akan senantiasa berpikir pikiran yang baik. Pasti dia akan mencoba menghindarkan dirinya dari kemaksiatan. Dia hindarkan dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap keadaan, ada yang sakit, jamaah masjid menengok yang sakit. Ada kemudian orang yang susah, masih makan 3 kali sehari tidak mampu, jamaah masjid yang menyelesaikannya. Hidupkan jamaah, pererat ukhuwah. Jangan kemudian kita sangka orang-orang yang Muhammadiyah berbeda dengan orang-orang NU. Jangan sangka orang-orang NU berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau orang tersebut NU, sebenar-benar NU, pasti dia Muhammadiyah. Kalau seandainya dia Muhammadiyah, pasti dia sebenar-benar NU. Maka orang-orang yang paham akan wala wal bara, dia mengimani satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah 51 sampai 55 dan 56. Innama waliyukumullah, sesungguhnya wali, pemimpin yang patut diberikan cinta padanya adalah Allah. Yang diberikan cinta adalah Allah. Wa rasuluh, dan adalah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan mereka yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Alladzina yuqimunas shalah, mereka yang menegakkan tiang agama yang bernama salat. Wa yu'tunaz zakah, punya harta dia keluarkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dia berikan. Wahum raki'un, dan mereka yang sama-sama rukuk di masjid berjamaah. Salah satu kemudian menjadikan umat Islam tersebar sampai di Indonesia karena cintanya Muhammad kepada para sahabat dan cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat penderitaan Rasulullah ketika kemudian gigi Rasulullah copot, pelipis Rasulullah kemudian berdarah, kaki Rasulullah berdarah. Para sahabat saat itu mencabut daripada besi-besi yang menempel di pelipis dan di geraham Rasulullah SAW dengan giginya. Sampai ketika Thalha bin Ubaidillah mencabut dengan giginya, terlepas giginya yang pertama, dicabut, kemudian besi yang meninggalkan di wajah Rasulullah, melukai wajah Rasulullah, dicabut oleh Thalha, terlepas giginya yang kedua. Saking cintanya kepada umat Islam, Rasulullah SAW menyebarkan hidayah ini dengan darah dan keringatnya. Kalau seandainya umat muslim di Rengat ini, di Indragiri Hulu ini masih malas melaksanakan sholat, maka ketahuilah kalau seandainya umat Islam masih bertengkar dengan sesamanya, maka ketahuilah Rasulullah pernah bersabda,
bersabda, "Ishtaqtu 'ala ikhwani." Sungguh aku rindu dengan saudaraku. Sungguh aku rindu dengan saudaraku. Min ajrika anta, syutima min ajlik. Rasulullah dicaci maki demi kita. Duriba min ajlik, dipukul, diberikan kotoran unta di atas kepalanya. Min ajlik, demi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah qutila min ajlik, hampir dibunuh sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah ibadallah, Rasulullah pernah bersabda, "Ishtaqtu 'alal ikhwani." Aku sangat rindu kepada saudaraku. Ketika ditanya oleh para sahabat, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna ikhwanuk, bukankah kami adalah saudaramu?" "Lastum ikhwani." Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, "Kamu sekalian yang hadir saat itu di hadapan Rasulullah bukan ikhwani, bukan saudaraku, walakinnakum ashabi. Akan tetapi kalian semua adalah sahabatku." "Man ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah yang dirindui oleh dirimu wahai Rasulullah? "Humul ladzi la yarawni." Mereka yang tidak melihatku, yang hidup di zaman-zaman setelah ini. "Walakin yu'minuna bih." Akan tetapi mereka beriman kepadaku, beriman kepada yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah salat ayah bunda. Kami ajak sekalian ayah bunda salat. Sekarang zaman-zaman kita ditimpa musibah, cukup. Zaman-zaman sekarang ketika kita melihat banjir merajalela di mana-mana karena perbuatan tangan kita, cukup. Kita melihat bagaimana asap menyebar, kebakaran hutan di mana-mana, cukup. Kita melihat corona, pandemi COVID-19 tidak kunjung berhenti, cukup ayah bunda. Cukup bahwasanya Rasulullah telah jauh lebih dahulu mencintai kita, maka kita coba membalas kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jaga diri dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Silakan kemudian jaga anak kita dengan baik. Silahkan lepas mereka untuk sholat ke masjid dengan menjaga protokol kesehatan. Muhammad Al-Fatih, seorang yang dijanjikan sebagai pemimpin terbaik dengan pasukan terbaik yang membebaskan Konstantinopel. Saat itu bernama Konstantinopel dan kemudian saat ini dinamakan dengan Istanbul di Turki. Maka mengatakan beliau, kalau seandainya di masjid tidak mendengarkan teriakan anak-anak, tidak mendengarkan lagi tangisan anak-anak, maka tunggu kehancuran umat Islam. Tunggu kehancuran. Kita lihat sekarang, hancur umat Islam dengan fashion, dengan tata busana yang tidak disyariatkan. Hancur umat Islam dengan food, makanan yang kemudian tidak diperbolehkan di dalam Islam. Hancur dengan fun, game online, warnet merebak di mana-mana. Game online terbuka 24 jam. Mereka tidak hanya kemudian mampu untuk datang di warnet-warnet, namun di setiap HP kita dipasang, diinstal dengan game-game. Lebih baik kemudian kita menangis ketika di waktu sholat kita perintahkan anak kita untuk menangis. Lebih baik kita melihat dia menangis dibanding di saat kita meninggal dunia, di saat kita kemudian akan dicabut oleh malaikat maut. Maka anak kita tidak mampu mengatakan kepada ayah bundanya, "Katakan wahai ayah dan bunda tersayang kalimat la ilaha illallah." Mereka yang ketika meninggal dunia tidak mampu mengangkat tangan di sholat-sholat 5 waktu mengatakan, "Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara." Lebih baik kita menangis daripada kemudian melihat anak kita diamkan, melihat anak kita sibuk ketika adzan berkumandang dengan HP-nya, sibuk dengan televisi, sementara kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Muru auladakum," perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat bisalah, untuk salat wahum abnaun sab'i sinin, umurnya 7 tahun.
wadribuhum wa hum abnaun asyra sinin, dan pukul kaki mereka kalau seandainya mereka berumur 10 tahun tak juga mampu melaksanakan sholat, dengan pukulan kasih sayang, tidak membekas, tidak memberikan sakit yang berlebihan di kakinya. Jaga sholat, jaga jamaah, pererat ukhuwah. Apa yang akan kita katakan di hadapan Rasulullah SAW kalau sementara kita hancur terhadap sesama kaum muslimin, saling menyalahkan? Persis Persatuan Islam masih ahlul kiblat, orang-orang muslim. Al-Irsyad masih orang-orang muslim. Ikhwanul Muslimin masih orang-orang muslim. Muhammadiyah masih seorang muslim. Nahdlatul Ulama masih seorang muslim. Satukan diri kita dengan berjamaah untuk melakukan amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seandainya walau anna ahlal qura, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-96 berfirman, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk di suatu negeri amanu wattaqau, mereka bertakwa dan beriman kepada Allah, la fatahna alaihim, sungguh akan kami bukakan minas samawati wal ard, dari langit dan bumi keberkahan yang tiada tara. Salah satu bentuk kita mendapat musibah adalah tanaman yang dikurangi, buah-buah dikurangi. Ketahuilah tahu dan tempe, bunda sekalian yang beli di pasar, salah satu yang kita impor adalah dari Amerika. Indonesia yang disebut sebagai negara agraria telah tidak mampu menjadi negara yang memenuhi kebutuhan pasar dalam perekonomian, dalam pertanian. Padahal negeri ini kalau seandainya kayu pun dilempar akan tumbuh, peribahasa dalam bahasa kita Indonesia. Namun kemudian kemaksiatan yang telah merebak, kemaksiatan merajalela, orang-orang yang bermaksiat telah banyak didiamkan. Solat telah lama kemudian tidak berjamaah, berekonomi telah lama tidak berjamaah, bersosial yang lain sebagainya telah lama tidak berjamaah. Maka tunggu kehancuran. Kalau seandainya mereka yang seperti ini beriman, la fatahna, Allah bukakan pintu rezeki dari bawah bumi, dari atas langit kepada umat Islam. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap hidup berjamaah? Siap? Katakan siap. Siap hidup berjamaah? Siap hidup untuk mempererat ukhuwah? Takbir. Kalau sudah kita katakan dengan lisan kita siap, maka Bapak takmir masjid, Pak, perhatikan yang hadir saat ini dari laki-laki absen, kalau bisa hadir semuanya nanti di sholat subuh besok pagi. Absen di sholat zuhur besoknya. Absen mereka untuk dilihat setiap asar, setiap maghrib dan isya. Karena energi positif di daerah ini akan muncul dari masjid ke masjid yang lainnya. Karena energi positif hanya datang dari orang-orang soleh. Ibadallah, para jamaah ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah-kisah orang terdahulu yang mereka cinta akan keberjamaah, mereka yang cinta akan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah yang amat sayang kepada kita, sayang luar biasa kepada kita, sampai malaikat Jibril tahu sayangnya Rasulullah kepada umatnya, mengatakan ketika Rasulullah naik di mimbar di undakan yang pertama mengatakan bu'dan wa raghiba an furajulin, celaka wahai Muhammad, celaka wahai Muhammad, man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik, mereka yang disebutkan namamu di sisi engkau tidak memberikan salawat kepada Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi SAW. Tidak memberikan kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Amat celaka, kata
Nabi, kata malaikat Jibril alaihissalam. Kata ba'id itu jauh, namun bu'd dan amat jauh, amat celaka yang disampaikan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril alaihissalam. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepakat insyaallah berubah menjadi baik. Jamaah ibu-ibu pererat, buat grup WA. Kalau tak mampu bertatap muka setiap hari, buat grup WA. Di beberapa masjid kami di Pematang Rebah seperti di Masjid Nurul Huda ada grup WA, ada kajian, ada yang sakit, hanya kemudian langsung mengabarkan lewat WA, ibu ini sakit, yuk asar nanti kita jenguk, yuk kemudian maghrib nanti kita jenguk. Disebutkan kita butuh bantuan, ayo kita iuran untuk ibu ini, untuk bapak ini, untuk saudara ini, dari masjid ke masjid. Kuatkan jamaah kita umat Islam. Kalau kuat, mudah-mudahan Allah datangkan keberkahan, Allah angkat bala musibah. Mudah-mudahan datang berkah pada malam hari ini kepada kita semuanya, dan semoga kita diberkahi pada malam Rajab dan Sya'ban nantinya insyaallah, dan mudah-mudahan kita disampaikan di malam Ramadan, di malam yang terdapat malam 1000 bulan, yang itu satu ibadah dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan malam Lailatul Qadar. Berdoalah setiap kita untuk mampu sampai ke malam Ramadan tersebut, karena tak tahu tentang ajal. Ajal seperti buah kelapa, masih putih jatuh, masih berdegan sedikit, tidak tebal jatuh, sudah tua jatuh. Kehidupan kita seperti itu. Umur 5 tahun bisa jadi meninggal duluan dibanding umur yang 50 tahun, yang 7 tahun, yang 20 tahun, adik-adik remaja. Dan kami sendiri adalah orang-orang yang tidak dijamin waktunya masih sampai ke bulan Ramadan. Namun kita berdoa mudah-mudahan di setiap keadaan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian diskusi singkat dari kami, mudah-mudahan mempererat persaudaraan di antara kita. Apabila ada kebenaran maka datang dari Allah dan Rasulnya. Ada kesalahan datang dari diri kami yang lemah, diri kami yang masih bodoh. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا وباء إلا رفعته ولا وباء إلا رفعته ولا وباء إلا رفعته. اللهم باركنا في رجب وفي شعبان وبلغنا إلى رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.